Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervian Kurnia Rahmah. Saya adalah salah satu mahasiswa PPL 2 Universitas PGRI Yogyakarta. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum kita akan belajar apa? Kita akan belajar tema 3, subtema 1 terkait aneka benda di sekitar kita. Silakan dibuka bukunya. Ya. Ini. Subtema 1, aneka benda di sekitar kita ya. Di sini ada beberapa siswa yang bernama, di sini bisa dilihat ya, Meli, Udin, Beni, Dayu, Lani, Siti, dan Edo. Di halaman pertama, di sini mereka sedang berada di pasar, di mana di situ banyak sekali barang-barang yang ada di sekitar mereka. Contohnya di sini ada buah, sayur, lalu ada balon, lalu ada ikan, ayam, dan lain sebagainya. Nih, di bawah sini ada bacaan ya. Di sini setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda ini dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Jadi di sini bisa juga dilihat ya di gambar, itu ada balon yang berwarna-warni. Ada yang warnanya hijau, biru, kuning, dan merah. Ada benda yang berbentuk besar dan ada yang berukuran kecil. Berarti ada berbagai bentuk di sini. Di sini bisa dilihat. Di sini ada sayur-sayuran yang kecil-kecil, lalu ada juga di situ keranjang penjual yang berukuran lebih besar dari sayur-sayur. Ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita, bagaimana bentuk, warna, dan ukuran. Oke. Beralih ke halaman selanjutnya. Ini ayo membaca benda-benda di sekitar kita. Ada benda apakah benda-benda itu manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda ya. Lalu batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Dari dua contoh itu, apakah perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan, lalu batu, gelas, dan buku. Apakah perbedaan antara dua contoh itu? Nah, bisa dibaca ya selanjutnya. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Jadi benda itu salah satu sifat benda itu berarti dapat diukur. Nah, selanjutnya manusia, hewan dan tumbuhan, batu dan buku menempati ruangan. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Nah, di sini ada benda, apakah cahaya dan panas itu adalah benda? Cahaya dan panas bukanlah benda, karena mereka tidak bisa ditimbang juga. Cahaya dan panas tidak menempati ruangan juga. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah,
Baik, nih, ayo mengamati. Kamu telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Baik, di sini ada beberapa benda, 9 benda. Di sini ada api unggun, panas api unggun, lalu ada minyak goreng, lalu ada cahaya lampu, lalu ada ember, es, balon, suara, radio, dan hewan. Silahkan coba dipisahkan mana yang benda dan mana yang bukan benda. Bisa ditulis di bukunya. Di sini pertama ada panas api unggun. Apakah panas api unggun ini bisa ditimbang? Jika tidak, berarti ini bukan benda. Ya. Lalu ada minyak goreng. Minyak goreng apakah bisa ditimbang? Bisa ditimbang ya. Minyak goreng bisa ditimbang. Selanjutnya ada cahaya lampu. Apakah cahaya lampu itu bisa ditimbang? Tidak. Maka ini bukan benda. Ada ember. Apakah ember ini menempati ruangan dan bisa ditimbang? Bisa ya. Oke, berarti ini benda. Lalu ada es. Apakah es itu bisa ditimbang dan menempati suatu ruangan? Bisa, berarti ini adalah benda. Lalu ada balon. Apakah balon ini menempati ruangan? Berarti dia benda juga. Lalu ada suara. Apakah suara itu menempati ruangan dan bisa ditimbang? Tidak ya. Jadi suara ini tidak bisa ditimbang dan berarti bukan benda. Lalu ada radio. Apakah radio itu bisa ditimbang dan menempati ruangan? Bisa, berarti ini adalah benda. Lalu ada hewan. Di sini ada berbentuk kelinci ya. Apakah kelinci ini bisa ditimbang dan menempati ruangan? Bisa. Berarti ini adalah benda. Lalu, kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikan benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukuran tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda, misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukuran. Nih, ukuran ya, benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam sekali ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang dan ada yang pendek. Nih, bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Baik, di sini ada bola berbentuk bulat, lalu ada jam berbentuk segitiga, lalu ada foto yang berbentuk persegi, dan bentuk lainnya. Sekarang ke warna. Nih, benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Di sini baik, di sini ada gelas, terus ada pensil, ada penghapus, lalu ada botol tinta. Gelas di sini berwarna biru, lalu di sini ada botol tinta berwarna ungu, ada pensil berwarna orange, dan ada juga pensil berwarna ungu juga, gitu ya. Baik. Di sini ayo mengamati. Apakah kamu pernah melihat barang yang ada di foto buku ini? Di sini ada penggaris,
Ya, dan semua alat yang ada di gambar ini adalah alat ukur panjang untuk mengukur panjang suatu benda. Yang sering kita lihat itu ada yang penggaris berwarna merah muda ini. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat mempunyai satuan. Perhatikan satuan yang satuan ukur pada alat ukur di bawah ini. Itu ada penggaris, berarti satuan ukurnya adalah sentimeter. Baik ya, selanjutnya ya, di sini ada nih, ayo berlatih. Ayo berlatih. Nih, bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Perhatikan pengarahan dari gurumu. Baik ya, kalau untuk penggaris itu diukur dari angka 0. Bisa dilihat di contohnya di sini, ini semuanya dari angka 0. Lalu diukur sampai panjang tertentu sesuai dengan bendanya. Begitu ya. Di sini pertama ada penghapus nih dari contohnya ya ini. Untuk penghapus ini dari angka 0 ke 3 berarti untuk penghapus ini memiliki panjang 3 cm. Baik, di sini masih ada beberapa benda yang diukur. Silakan anak-anak mengerjakan lalu mengerjakan dan ditulis di buku tulis. Nah, nanti untuk nomornya dari yang krayon itu nomor 1. Nomor 1 krayon, nomor 2 krayon yang lebih panjang, lalu ada pensil itu nomor 3, spidol nomor 4, lalu ada pena nomor 5. Silakan dikerjakan. Cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.